Oktober, usai kabur dari rumah aman, Laura Putri Nikita Mirzani membuat ungkapan kontroversial terkait konfliknya dengan sang ibunda. Tidak hanya menganggap bahwa Nikita tidak bisa menjadi sosok orang tua yang baik, Laura juga bahkan menyebut ibunya sebagai orang tua yang durhaka. Ia juga mengaku tidak bangga memiliki orang tua yang kontroversi seperti Nikita Mirzani yang kerap berseteru dengan orang lain. Sebagai anak, Laura mengaku lelah dengan semua drama yang dimainkan ibunya. Lagi bang. Lagi bang. Nih agenda apa bang? Ada apa ya bang? Kira-kira malam-malam, pagi-pagi nih bang. Loli. Loli, apa kabar Loli? Bang, gimana nih bang? Ternyata Loli lagi sama abang nih bang. Loli, gimana nih? Jelasin nanti ya. Gimana kamu? Loli, Loli kok bisa sama ini lo? kenapa bisa sama Bang Rasman? Gimana lo? Kenapa bisa sama Bang Rasman? Bang, gimana bang? Loli keluar atau? Loli keluar dari rumah aman. kabur gak betah, disatuin sama open BO sama orang gila sama orang HIV. Coba siapa juga yang mau disatuin sama orang gila? Masa sih sana di ini? Iya, mau coba silakan. Ganti. Jadi kamu tadi keluarnya dari rumah aman jam berapa? Jam 11. Dan Loli kenapa kamu memilih akhirnya ke Bang Rasman Loli bukan ke Mama? Mimin. Karena apapun yang diomongin sama dia kan bohong semuanya. Yang dia bilang bahwa dia sudah pernah ketemu dengan saya dan dia bilang katanya dia di sini sudah dengan saya, bohong itu, nggak pernah dia ketemu. Nah, Loli, ini kamu akhirnya ingin ketemu sama Fadel atau gimana sih? Jangan mikir ya. Bang, jadi ini gimana bang? Mau lapor Saya mau bawa dulu ke pihak kepolisian. untuk menghindari hal-hal yang gitu. Saya tidak mau nanti saya dianggap bersekongkol dengan Loli. Nah, bagaimana ceritanya nanti saya jelasin. Saya juga tadi udah mau istirahat di rumah, tiba-tiba ya begini. Saya harus bawa langsung ke sini. Loli kok bisa tahu alamatnya Bang Itu Rasman? yang saya heran itu. Nabrak. Itu yang saya kaget. Karena lihat dari YouTube. Karena kan Om Rasman kan sempat ngebikin press-con. Nah, di situ kan menunjukkan di belakangnya ada poster tuh alamat. Nah, seperti itu. Nanti ya. Dan kondisi Loli sendiri seperti apa? Stres. Mendengar pengakuan Laura, netizen kini terbagi menjadi dua. Ada yang mendukung Laura tapi tak sedikit pula yang prihatin dengan Nikita Mirzani. Salah satunya netizen dengan nama akun Talkzone. Ia tampak memberikan pesan untuk Laura Mirzani melalui unggahan video TikToknya. Dalam video itu ia menyebutkan bahwa Laura tidak pantas menyebut Niki sebagai ibu durhaka. Menurutnya meski ada banyak kekurangan, Niki sebagai orang tua sudah berjuang keras untuk anak-anaknya. Ia juga mengingatkan Laura untuk tidak durhaka kepada sang ibu. Ia pun menyarankan agar Laura tidak merapat ke kubu musuh sang ibunda agar kelak tidak menyesalinya. Disclaimer, saya bukan fansnya NM, juga bukan buzzer-nya NM. Tolong dengar VT ini sampai selesai sebelum ngegas ya. Saya bikin VT ini karena apa? Karena Laura bilang kita harus speak up yang di luar sana tentang topik ibu durhaka. Tante izin speak up ya Laura. Kenapa saya minta kamu manggil tante? Karena usia saya 6 atau 7 tahun lebih tua dari ibu kamu. Laura, kalau masalah konflik ibu dan anak, tante relate. Saya rasa banyak orang relate. Apalagi waktu tante masih remaja, itu kayak dunia runtuh banget. Tante sendiri butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa memperbaiki hubungan ibu dan anak. Ya, tante bisa paham. Kamu merasa gak nyaman, ibumu terkenal kontroversi, ribut sana, ribut sini, dan kamu kesel kayak ngerasa kok nama kamu diseret-seret dalam keributan. Tante juga bisa pahami kamu bertumbuh di mana pernikahan ibumu lebih dari satu kali mengalami masalah gitu ya. Bisa dipahami itu juga mempengaruhi psikologis kamu. Tapi sewaktu kamu bilang ibu kamu durhaka, ini loh sayang, hati aku hancur ya. Tante nggak ada maksud
cari muka sama NM. Tidak, tante ngomong secara logika aja. Gini ya, kalau sepemahaman tante, ibu durhaka itu adalah ibu yang menelantarkan anak. Anak yang gak dikasih makan, gak ada pakaian, gak dikasih rumah, gak dikasih kasih sayang, gak ada bimbingan agama atau moral. Padahal dia bisa. Memang ada kalanya situasi di mana seorang ibu punya keterbatasan. Mungkin dia mengalami sesuatu yang membuat dia tidak bisa menjadi ibu yang seharusnya. Tapi ini tante lagi bahas konsep yang sebetulnya dia bisa, dia tidak melakukan. Ada juga ibu-ibu yang menjadikan anaknya sangsak, pemukulan yang berlebihan, sehingga jatuhnya itu penyiksaan terhadap anak. Apalagi kalau seorang ibu yang melakukan PLCH terhadap anaknya ada. Yang itu tante anggap ibu durhaka. Pertanyaannya sayangku, Laura saat ini kayaknya lagi emosi ya. Sewaktu kita emosi, semua yang kita lihat itu sesuatu yang negatif. Tapi Laura bisa flashback gak? Apakah ibu kamu sejahat itukah sampai kamu cap durhaka? Apakah memang Laura ditelantarkan sedemikian rupa? Tidak adakah sedikit pun kebaikan dari ibu kamu yang kamu ingat, Laura? Lalu kamu bilang, saya gak minta dilahirkan dari orang seperti ini. Memang waktu kita emosi, kita terucap seperti itu, Laura. Tapi kok dipikir-pikir, seorang ibu atau bapak, orang tua juga bisa berkata yang sama. Gak ada di pikiran saya ingin melahirkan anak modelan kayak gini, anak yang mengecewakan. Kalau kita diucapkan seperti itu, kita ngedown juga. Iya gak? Gak ada satupun dari kita bisa memilih anggota keluarga kita. Tapi Laura, mamamu bisa saja berpikir, saya kecewa ya, saya besarkan anak susah-susah, anak saya malah jatuh ke pergaulan buruk, malah menghilangkan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Tapi kan dia tidak membuang kamu. Kamu tetap dibesarkan. Ya tidak. Kamu dikasih kecukupan. Walaupun kamu ada konflik sama dia, konfliknya sampai satu Indonesia tahu. Tapi dia masih nyari kamu kan? Kamu tahu nggak? Sewaktu konten-konten creator lain ya membuli kamu, ibumu pasang badan, ibumu ngamuk. Karena merasa gimana pun itu anak saya. Paham nggak? Kalau ibumu tidak mencintai kamu, kamu bener-bener disebodoh amatin sih. Gitu. Mau nyungsep mau apa tuh yang ya bodoh amat gitu. Ya, saya tahu saat ini kamu lagi sakit hati. Tapi semoga seraya umurmu bertambah, pikiranmu lebih tenang. Coba kita belajar objektif, ya. Orang tua kita nggak sempurna. Mamamu admit that. She's not a perfect mother, but she trying her best as a single mother. Try to raise you right. Oke lah kalau kamu anggap ibumu tidak kasih teladan bagus. Tapi Laura, setahu saya, walaupun maaf ya, ayah saya sendiri mantan penjudi, Laura. Ya, preman ayah saya. Tapi apakah itu berarti ayah saya kepengen anaknya ngikutin jejaknya? Ya kan tidak, Laura. Itu cukup dia aja gitu. Gak perlu anaknya juga harus ngikutin jejak dia. Tolong dipahami ya. Saya cuman berharap kamu suatu saat ada caranya kamu bisa berkomunikasi lagi dengan ibu kamu, dua-duanya cooling down, dan semoga kalian bisa dipersatukan. Karena apa, Laura? Yang saya lihat ya, ada banyak orang ingin menunggangi kasus kamu. Kesannya kayak baik, padahal entar plot twist. Tolong hati-hati sama orang-orang yang kayak gitu. Pastikan, apakah mereka betul-betul peduli sama kamu? Tidak ada unsur lain di belakangnya? Nanti kamu akan down lebih parah lagi. Pas kamu tahu orang yang kamu kira baik ini
yang marah memperburuk hubungan kamu dengan ibu kamu ternyata tidak sebaik yang kamu kira. Ya. Karena kalau orang yang benar ya ingin membantu kamu, dia akan upayakan gimana caranya kalian berdua berdamai. Paham ya Laura sampai saat ini? Ya udah, kamu cooling down dulu. Ya aku nggak tahu sih, semoga aja Viti ini bisa nyampe ke kamu. Oke? Memang meski berseteru dengan putrinya, Nikita Mirzani tetaplah seorang ibu. Jejak digital merekam bagaimana Niki sempat mengamuk beberapa kali lantaran netizen membuli anaknya. Ia bahkan pernah memberikan peringatan keras kepada netizen untuk tidak mengedit foto Laura sebagai bahan ledekan di media sosial ketika konfliknya dengan sang anak viral. Ia bahkan mengingatkan netizen bahwa dirinya pernah melaporkan Indra Tarigan karena hal serupa di masa lalu. Ya, jika menelisik ke belakang, Niki memang pernah berseteru dengan Indra Tarigan hingga lapor polisi lantaran sang pengacara itu kedapatan mengedit foto Laura untuk dijadikan bahan olok-olok.